Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW. Seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Saya bacakan supaya antum juga paham. Karena ini satu kebiasaan, seolah-olah kalau nggak dikasih amplop nggak mau ngajar lagi, nggak mau dakwah lagi. Kita lihat kisahnya para nabi ya. Antum lihat di surah Al-An'am dulu, Al-An'am. Setelah Allah menceritakan para nabi dalam surah Al-An'am ayat 84, 85, 86, 87. Setelah itu Allah menyebutkan tentang petunjuk mereka yang kita ikuti. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Kata Allah di ayat 90-nya, antum lihat di ayat 90-nya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikrul lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka ikutilah petunjuk mereka, para nabi itu. Katakanlah, aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi nggak boleh minta upah dalam dakwah, nggak boleh. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Orang lain jadinya terbebani. Ini kan kewajiban para ustadz, wajib untuk apa? Untuk berdakwah. Ilmu yang Allah berikan kepada dia wajib dia dakwakan karena Allah. Bukan kemudian dia ini kan minta upah. Antum lihat lagi di surah Asy-Syu'ara tentang para nabi. Allah ulang-ulang kalau ini sih dalam surah Asy-Syu'ara supaya antum paham ini. Di surah Asy-Syu'ara, setelah Allah menceritakan awal nabi yang pertama, yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu disebutkan bahwa mereka nggak minta upah dalam dakwahnya. Dari yang pertama, antum lihat di halaman di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 106, 107, 108, 109-nya. Di 109-nya ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah atas dakwahku ini, aku nggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang nanggung, Rabbul Alamin. Kemudian diceritakan juga nabi-nabi yang lain, diulang-ulang ini dalam surah Asy-Syu'ara dan beberapa surah yang lainnya, bahwa dakwah ini harus karena Allah. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini. Ikhlas, karena kita mengharapkan ganjaran pahala akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia tujuan dari dakwahnya untuk dapat uang, dapat duit, dapat materi, yang dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab Tauhid, ini termasuk syirik. Di dalam kitab Tauhid, nanti antum baca ya, syarah kitab Tauhid. Bahasa Indonesia, syarah kitab Tauhid. Di kitab Tauhid ada bab riya. Setelah bab riya, setelah bab itu ada bab lagi, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk syirik seorang beramal tujuannya untuk dunia, termasuk syirik. Dibawakan dalilnya, ayatnya dan penjelasannya. Makanya itu harus hati-hati. Apakah menerima upah atau amplop setelah kita dakwah termasuk hal yang bisa mengurangi keikhlasan? Tergantung niat kita. Tidak mengurangi keikhlasan kalau niat kita adalah untuk berdakwah. Tapi kalau tujuan kita adalah amplop, ya ini jelas mengurangi apa? Niat dakwah. Di antara tujuan kita adalah amplop, ya tergantung yang undang. Kalau yang undang perusahaan besar, maka kita semangat datang meskipun jauh dimanapun berada. Tapi kalau yang undang yayasan miskin,
Aduh, setahun sekali aja lah. Jangan sering-sering. Alasannya saya sibuk, tergantung. Oleh karenanya itu kembali kepada urusan ustaz. Tidak perlu menuduh ustaz, ya. Tidak boleh. Ini rahasia ustaz dengan Allah. Ya. Kalau ustaz itu, kalau dia niatnya tujuan adalah dakwah, kita tahu bahwasanya ustaz juga butuh maisha, ustaz juga butuh kehidupan. Ya. Adalah orang yang kemudian mengundang ustaz, suruh pulang sendiri, kasihan. Gimana anaknya? Ya. Orang yang mengerti akan beri kelebihan kepada ustaz agar dia bisa gunakan untuk keluarganya. Tetapi kalau sang ustaz ternyata tujuan utamanya adalah amplop, maka ini sangat mengurangi keikhlasannya, akan mengurangi pahalanya, Tapi kalau amplop adalah urusan kedua, dia tidak peduli mau diberikan berapa, tetap aja dia semangat, maka tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Karena niat utamanya adalah apa? Untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu. Bagaimana hukumnya menerima bayaran dari berdakwah berceramah? Nyindir nih. Ustaz Somad ceramah ngambil amplop, saya nggak pernah ngambil amplop karena langsung ditransfer ke rekening. Ikutlah Nabi Muhammad yang tidak pernah mengambil upah. Dengar baik-baik ya. Tahun kedua terjadi perang, namanya perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda, menunjukkan Nabi itu orangnya sehat. Umurnya 55 tahun, tapi masih kuat naik kuda 150 km. Maka anak-anak muda berkuda. Dah, pelajaran pertama. 2, sampai di Badar, perang, menang. Berapa dapat harta rampasan perang? La taqillu an khamsina alfi dinarin dhahabiyin, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Buku ini pemenang Nobel sejarah Nabi, dapat penghargaan dari Saudi Arabia. 50.000 keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat, lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus khamsah 5, khumus 1/5. Soal, jika perang Badar memperoleh 50.000 keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi 1/5? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Makanya kalaulah alumni Al-Quraniyah menjadi pembuat soal penerimaan PNS Badan Kepegawaian Negara, insya Allah soalnya berkualitas seperti ini. Allahu Akbar. Saya waktu ikut tes PNS soalnya, mau saya bocorkan soalnya. Tono, Tony dan Tini menjaga warnet. Tony menjaga warnet di waktu pagi karena kuliah di waktu sore. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja Tony, Tini dan Tony bisa bekerja sama? Enggak berkualitas. Coba buat soalnya seperti ini. Nabi perang Badar tahun kedua memperoleh 50.000 keping emas. Satu kepingnya 4,25 gram. Diprediksi harganya 2 juta. Jatah Nabi 1/5. Berapakah Nabi dapat perang Badar? 20 M. Ibu menjawab 20 miliar. Sekarang saya tanya, Nabi dapat honor apa enggak? Memang kalau enggak sarapan susah nangkap ya. Makanya Imam Masjidil Haram khutbah khatib Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Asyurem itu digaji oleh negara. Kalau mau tidak ada honor silakan, tapi digaji oleh negara. Dari mana? Baitul Mal. Bangunkan Baitul Mal, isinya apa? Zakat, wakaf,
infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 ini untuk menggaji para dosen, para guru, para penceramah, para ulama. Maka hiduplah Islam bangkit. InsyaAllah akan lahir pemimpin-pemimpin dari Al-Quraniyah. Allahu Akbar. Kalau seandainya dia mengajar, dia karena Allah, dia ikhlas, kemudian suatu waktu dia orang mengasih, dia orang kaya, dia mampu, ingin memberikan hadiah, nggak apa-apa, boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Kalau sekarang banyak ustaz-ustaz ingin mengumpulkan apa? Harta. Dengan dia berdakwah ini. Dakwah ini karena Allah. Antum lihat para nabi, para rasul, susah hidupnya, tapi mereka punya maisha sendiri. Jadi para dai, di samping dia dakwah, dia harus punya apa? Maisha, mata pencarian. Antum lihat Nabi Nabi Daud apa? Pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad apa? Pengembala kambing dan juga berdagang. Jadi punya maisha, tinggal ngatur waktu. Ngajar cukup seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca, buat belajar, buat cari maisha. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari ceramah, begitu ceramah tanya, kok Ustaz ceramah terus? Ya saya butuh duit. La haula wala quwata illa billah. Padahal maisha banyak, ribuan maisha yang bisa kita mencari maisha halal. Ribuan maisha. Kenapa harus mengharapkan dari dakwah? Dakwah ini ganjaran di akhirat yang kita wajib mendakwakan karena kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Kata Imam Abu Aliyah, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana kamu dapat ilmu dengan gratis. Ustadz sama yang ngundang. Nah ini saya ngomong sama Ustadz dulu yang ngundang. Karena dua, ada Ustadz, ada yang ngundang Ustadz. Sebagai Ustadz, alangkah indahnya kalau kita itu di dalam berjuang itu mempermudah segala urusannya. Bahkan kalau perlu istilah jihad itu kan yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Kalau perlu seorang ustadz itu berkiprah berjuang dengan hartanya juga. Kalau bisa. Himbauan ini ustadz, berjuang kalau bisa dengan hartanya agar tidak merepotkan orang lain. Saya teringat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun kalau pergi kemana-mana bawa mikrofon mik zaman dulu agar kalau masuk kampung tidak usah ngerepotin orang. Sebaiknya seperti itu agar mempermudah dakwah, agar mudah tersebar ke sana kemari. Ini adalah untuk para ustadz. Kemudian kalau memang seorang ustadz itu diberi hadiah, hadiah adalah halal. Kalau ada seorang ustadz nggak menerima hadiah, itu suka urusan dia nggak menerima hadiah, nggak mau dikasih duit, karena mungkin untuk menjaga hatinya sendiri agar tidak membiasakan ilmunya seperti itu. Tapi kalau ada seorang ustadz terima duit, ya nih baru nasihat kepada anda sebagai yang ngundang. Kalau anda mengundang, kalau ustadz biasanya pakai target dan sebagainya, anda bisa kok husnudon. Mungkin seorang ustadz yang pakai uang itu adalah mungkin dia di rumahnya ada anak yatim piatu yang banyak, mungkin dia punya santri yang banyak, sehingga dia sudah jatah dalam sebulan saya harus keluar 6 kali, dalam 6 kali itu paling tidak sudah mengcover makannya anak santri di rumah saya. Mungkin husnudon. Tapi kalau anda tidak bisa husnudon, ya pilih ustadz yang pakai bayar, kok repot. Jangan sampai sudah ngundang ustadz bayar anda ngedumel. Anda yang salah, kenapa anda milih dia? Kalau anda memang mau ngundang ustadz yang pakai bayar, pakai tarif, harus tata hati. Jangan sampai wah ustadz tarif, ustadz apaan di sana. Anda gunjing terus ke ustadz, mana dapat berkahnya ilmu? Sementara ustadz itu menerima tarif bisa saja karena kebutuhan di dalam dirinya untuk transportasi, untuk ganti waktu yang ia. Jadi masalah pakai tarif itu bukan sesuatu apakah dilarang misalnya, wah ustadz ini kalau ngundang saya, misalnya ada satu ustadz ngundang saya 10 juta, ustadz sudah mempertimbangkan, mungkin di situ ada timnya, ada ininya yang menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin ustadz juga akan menyiapkan macam kendaraan segala macam, kita tidak tahu itu.
Jadi dua sisi yang harus pahami. Sebagai seorang ustadz hendaknya mempermudah. Dan jangan sekali-kali nasihatnya Kiai Hasyim Asy'ari, jangan menggunakan dakwah, jadikan dakwah itu sebagai profesi cari duit. Sengsara. Di sisi lain Anda sebagai seorang jamaah yang ingin mengundang ustadz, ya nasihatnya beda. Nasihat tadi untuk ustadz, bukan untuk Anda. Anda wah bagus nih Buya, ini cocok, ini ustadz nggak boleh duit. Nah, akhirnya apa? Setiap ustadz Anda undang dia di rumah nggak punya bensin, Anda nggak tahu diri. Nasihat Buya tadi itu nasihat buat ustadz, bukan Anda yang mengundang. Bagi Anda yang mengundang, kalau Anda punya rezeki, sayangi ustadz. Kalaupun Anda tidak memberikan uang langsung ke tangannya ustadz, Anda lihat di rumah ustadznya ada apa itu. Mungkin ada santri, datang ke sana, sempurnakan pesan pondoknya. Mungkin ustadz itu tidak mau duit, tapi santrinya perlu untuk makan dan seterusnya. Menatah itu tuh penting. Jangan mengundang satu ustadz pakai tarif, setelah itu ngedumel. Loh, kenapa Anda milih dia? Kan ustadz dijakan banyak.